Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Setianingtyas pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu mengenai persamaan trigonometri. Jika pada video sebelumnya kita membahas persamaan trigonometri bentuk dasar, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri lanjutan. Untuk kompetensi dasarnya masih tetap sama, yaitu kita menggunakan KD 3.1 dan 4.1. Lalu untuk submaterinya adalah persamaan trigonometri. Di sini kita akan mempelajari tentang penyelesaian persamaan trigonometri lanjutan. Lalu apa itu persamaan trigonometri lanjutan? Nah, jika pada video sebelumnya kita telah mempelajari persamaan trigonometri bentuk dasar seperti sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa, kali ini pada persamaan trigonometri lanjutan kita mempelajari bentuk cos X sama dengan K, sin X sama dengan K, dan tan X sama dengan K, di mana K itu suatu konstanta. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini ada dua langkah. Untuk langkah yang pertama, mengubah persamaan trigonometri bentuk lanjutan ke dalam bentuk trigonometri dasar. Jika mula-mula bentuknya seperti ini, sin X sama dengan K, maka diubah menjadi sin X sama dengan tan alfa. Lalu jika cos X sama dengan K, maka diubah menjadi cos X sama dengan cos alfa. Dan jika tan X sama dengan K, maka tan X dirubah menjadi tan X sama dengan tan alfa. Langkah kedua, kita menyelesaikan persamaan tersebut menggunakan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Kita menggunakan rumus yang pada video sebelumnya sudah pernah kita bahas. Jadi di sini nanti ada dua rumus, yaitu ketika sudutnya dalam bentuk satuan derajat dan sudutnya dalam bentuk satuan radian. Langsung saja kita masuk ke contoh soal supaya lebih memahami materi persamaan trigonometri bentuk lanjutan. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x sama dengan setengah, di mana x lebih besar sama dengan 0 dan x kurang dari 360 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama, kita ubah bentuk persamaan trigonometri bentuk lanjutan ini ke dalam persamaan trigonometri bentuk dasar, yaitu harusnya cos X sama dengan cos alfa. Nah, maka ini kalau merubahnya bagaimana? Cos berapa yang hasilnya setengah? Ya, cos 60 derajat. Setelah bentuknya sesuai dengan trigonometri bentuk dasar, maka barulah kita menyelesaikannya berdasarkan rumus persamaan trigonometri bentuk dasar. Yang pertama, untuk mencari x, 2x, karena di sini kan cos 2x, maka kan ini ditulisnya 2x juga. 2x sama dengan alfa, alfanya 60 derajat, ditambah k kali 360 derajat. Maka selanjutnya, ini kan kita tujuannya mencari x, maka 2-nya harus kita hilangkan. Bagaimana menghilangkan 2? Masing-masing ruas kita bagi 2, yaitu x sama dengan 30 derajat ditambah k kali 180 derajat. Barulah berikutnya kita pilih k-nya. Nah, di sini kira-kira k-nya berapa saja yang memenuhi? Saya ambil mulai dari 0. Mengapa saya milihnya mulai dari 0 kok tidak min? Karena nanti ketika saya mengambilnya negatif 1, negatif 2, kita substitusikan ke sini, maka nanti akan menghasilkan nilai X yang kurang dari 0. Padahal di sini intervalnya harus lebih besar sama dengan 0. Oke, ketika K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 30 derajat. Lalu ketika K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 180 derajat,
yaitu 210 derajat. Ketika K sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 2 kali 30 derajat ditambah 2 kali 180 derajat, yaitu 390 derajat. Lalu untuk penyelesaian yang kedua, yaitu 2X sama dengan min alfa atau min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sama seperti tadi, karena tujuannya mencari X, maka masing-masing ruas harus dibagi dengan 2, yaitu X sama dengan min 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Sekarang kita tentukan nilai K-nya. Kalau K-nya kita pilih 0, maka nanti di sini X-nya min 30 derajat. Nah, jadi untuk yang kedua ini 0 tidak ikut ya. Kita pilih mulai dari 1. Kalau K-nya 1, maka X-nya ya 150 derajat. Kalau K-nya 2, X-nya 330 derajat. Sehingga mana saja yang memenuhi memenuhi himpunan penyelesaian? Ini, dan ini. Ini tidak memenuhi karena lebih dari 360 derajat. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya adalah, ingat kalau menuliskan himpunan penyelesaian dari yang terkecil sampai yang tertinggi. 210 derajat dan 330 derajat. Oke. Berikutnya untuk contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2/3 tan X sama dengan 2/3, di mana X lebih besar sama dengan min pi dan X kurang dari sama dengan 5/2 pi. Oke, sama seperti tadi. Nah, tetapi di sini ada bilangan di depannya tan X. Maka kita pindah dulu sebelum kita mengubahnya ke dalam bentuk persamaan trigonometri dasar. Maka di sini 2/3 tan X itu kan sama dengan 2/3. Maka ini tan X sama dengan 2/3 dibagi 2/3 ya enggak? Karena tujuannya menghilangkan ini, maka masing-masing ruas kan harus dibagi dengan 2/3. Nah, selanjutnya tan X sama dengan 2/3 dikali 3/2/3. Kita coret sehingga tan X sama dengan 1/3. Ingat, suatu penyebut tidak boleh akar, maka harus kita rasionalkan, yaitu dengan dikalikan akar 3/3 atau sama dengan 1/3. Nah, kira-kira tan berapa yang menghasilkan nilai 1/3? Ya, tan 30 derajat. Nah, karena di soalnya itu kan nanti penyelesaiannya diminta adalah satuan radian, maka di sini untuk 30 derajatnya kita ubah dulu ke dalam bentuk radian. Yaitu tan X sama dengan tan berapa yuk? Ya, tan pi per 6. Barulah kita selesaikan menggunakan persamaan trigonometri bentuk dasar, yaitu ketika tan X sama dengan tan alfa, maka X sama dengan alfanya yaitu pi per 6 ditambah K kali pi. Langkah pertama saya pilih untuk untuk K sama dengan min 1, maka X itu sama dengan pi per 6 dikurangi pi. Ini sama dengan min 5/6 pi. Lalu ketika K sama dengan 0, maka X sama dengan
pi per 6. Berikutnya ketika K sama dengan 1, maka X sama dengan pi per 6 ditambah 1 kali pi, atau sama dengan 7 per 6 pi. Dan yang terakhir, ketika K sama dengan 2, maka X sama dengan pi per 6 ditambah 2 pi, atau sama dengan 13 per 6 pi. Sehingga dari sini untuk himpunan penyelesaiannya ada apa saja? Ya, semuanya masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Min 5 per 6 pi, pi per 6, 7 per 6 pi, dan 13 per 6 pi. Nah, sehingga kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah, ingat tadi kita tulis dari yang terkecil, 5 per 6 pi, pi per 6, 7 pi per 6, dan 13 pi per 6. Baik, cukup sekian untuk video pembelajaran kita hari ini. Untuk video berikutnya, saya masih akan melanjutkan tentang persamaan trigonometri bentuk lanjutan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.